Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar kitab Sofakan bersama oleh Kiai Haji Kuswaini Syafi'i. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habibullah wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habibullah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah wa nakhussu khususan min hadratus Syekh Maulana Jalaluddin Rumi radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalamatina fid din wa dunya wal akhirah liqada'i duyunina liqada'i hajatina min hawaji dunya wal akhirah taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'ah li sihhati jasadina wa qulubina fi amradina wa dhahiran batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wa suqam li manafi'ina li masalihina li ahli baitina auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina asdaqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal 'izzil islam wal muslimin bi juhdika ya Allah bi syafaati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kawan-kawan semua, rahmatullah alaikum ajmain. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali setelah libur sejenak, liburan kampus. Kita akan mengkaji lagi kitab Rubaiyat Maulana Jalaluddin Rumi. Kitab ini hampir berisi 2000 bait puisi. Jadi 2000 kurang sedikit. Dan ini kitab aslinya ditulis dengan bahasa Persia. Terus yang saya baca ini adalah terjemahan dalam bentuk bahasa Arab. Lalu yang bahasa Arab itu sudah saya terjemahkan sekitar 200 bait. Yang 50 bait pertama sudah terbit di penerbit Diva dengan judul Rubaiyat Senandung Cinta Maulana Rumi. Kita sekarang akan membahas pada bait ke-11 dan selanjutnya. Saya akan membacakan terjemahan saya langsung. Bagi yang mau ngecek Arabnya itu bisa di dalam kitab yang berjudul Rubaiyat Maulana Jalaluddin Rumi. Ini terjemahan dari bahasa Persia oleh Dr. Isa Ali Al-Aqub. Oke, saya membacakan langsung bait yang ke-11. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa fadha 'alaina min barakatihi wa bikum amin. Wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan, Kau tidak melihat kami dalam mimpi, Kau tak melihat kami sekali lagi hingga tahun depan. Wahai malam, wahai malam, wahai malam, manakala Kau pandang kami, Kau tak akan sanggup tanpa cahaya rembulan. Ini tentu saja bahasa puisi itu adalah bahasa simbolik ya. Bahasa yang tidak secara langsung menawarkan makna yang tegas, yang konkret, tapi penuh dengan rangkaian simbol yang mesti diselami untuk kemudian diuraikan. Dan karena itu
penyelaman kepada bahasa itu, kepada bahasa puisi, bisa memungkinkan melahirkan berbagai macam pemaknaan. Jadi apa yang dimaksud oleh puisi itu bisa tidak tunggal. Bahkan apa yang dimaksud oleh puisi itu bisa saja dipahami tak seperti yang diinginkan oleh penyairnya, oleh penulisnya. Bisa semakin mengalami perluasan pemaknaan di dalam membaca puisi itu. Oke. Wahai Tuhan, kau tidak melihat kami dalam mimpi. Ini berbicara tentang para pecinta yang tidak memiliki identitas konkret. Jadi pecinta itu seperti apa penampilannya? Pecinta itu atributnya seperti apa? Itu tidak ada. Bahkan semakin hakiki cinta itu, orang yang mengalaminya itu semakin ingin untuk tak dikenal. Kenapa? Karena cinta yang tak dikenal itu lebih sublim, lebih leluasa mengejawantahkan adanya bara cinta itu sendiri kepada kekasih. Karena itu di sini diungkapkan, wahai Tuhan, kau tidak melihat kami. Jadi ada banyak versi Tuhan di dunia ini ya. Tuhan di bidang kekuasaan, Tuhan di bidang materi, Tuhan di bidang kehormatan sosial, Tuhan di bidang banyak hal. Wahai Tuhan yang tak tersentuh oleh bara cinta, apa tentang kami para pencinta ini? Kalian tak melihat kami bahkan di dalam mimpi sekalipun. Jadi artinya apa? Cinta itu mengajarkan kepada kita ketulusan yang paripurna. Cinta mengajarkan kepada kita agar utuh keterhubungan kita dengan kekasih. Cinta mengajarkan kepada kita gorong-gorong yang rahasia dan tersembunyi. Jadi karena itu atribut lahiriah seorang pecinta nggak kelihatan. Pernahkah kita mendengar istilah wali mastur, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi? Sesungguhnya para wali mastur itu mengemban bara cinta ilahi, tapi sebisa mungkin ditutupi oleh mereka agar tak tercium oleh kehidupan manusia pada umumnya. Sehingga biarlah para pecinta itu yang suntuk menikmati cinta dengan maha kekasih, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta adalah puncak dari sebuah ketulusan di mana seseorang mengalami kemesraan secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan dengan kekasih itu. Jadi penglihatan lahiriah itu tidak sanggup untuk menangkap bara api cinta dalam diri seseorang. Tadi kita sholat maghrib bersama-sama, gerakannya sama, bacaannya sama, tapi ada di antara mereka yang membara hatinya karena cinta kepada Allah Ta'ala. Siapa yang tahu coba? Orang yang di sebelahnya gak tahu. Hanya orang itu yang merasakan betapa nikmatnya sholat yang digerakkan oleh genangan cinta dalam diri seseorang itu. Jadi kelihatannya sama, tapi nilainya tidak sama. Dalam ungkapan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Fathur Rabbani disebutkan bahwa kalian menyaksikan kuburan itu sama. Aku menyaksikan penghuni kuburan itu tidak sama. Yang satu adalah lubang menjijikkan, yang satunya lagi adalah taman bunga yang begitu indahnya. Kau lihat itu sama. Jadi kita tadi, siapa di antara kita bisa bermesraan dengan Allah Ta'ala lewat salat maghrib tadi? Itu namanya adalah orang yang sedang jatuh cinta kepada tuannya, kepada kekasihnya, kepada asal usulnya.
Bahkan kau tak akan mampu melihat kami sekali lagi hingga tahun depan. Artinya apa? Kalau penglihatanmu itu hanya sebatas penglihatan indrawi lahiriah belaka, sampai tahun depan kau tidak bisa menyaksikan kami sebagai seorang pecinta. Ya. Betapa banyak orang-orang menyaksikan Kais yang tergila-gila kepada Laila itu sebagai orang gila. Kau orang gila, kalau orang gila. Tapi orang yang makrifat, orang yang mata batinnya tajam, taulah kemudian bahwa Kais adalah pangeran cinta yang begitu megah kedudukannya. Bagi orang lain yang tidak memiliki ketajaman penglihatan, itu orang gila, orang yang hidupnya serampangan dan tak beraturan. Di sini ya, ada selubung yang mesti ditembus untuk bisa memahami apakah seseorang sedang dirundung cinta atau tidak. Berbahagialah orang yang dirundung cinta, walaupun lahiriahnya seperti menderita, tapi batinnya mengalami kegembiraan yang tak terpahami oleh orang-orang yang waras. Bergembira. Jadi kalau penglihatanmu seperti itu, sampai tahun depan sekalipun kau tidak bisa melihat kami. Bukankah orang-orang semakin iman kepada Kangjeng Rasul, semakin menyaksikan keindahan beliau? Bukankah orang-orang semakin jatuh cinta kepada Kanjeng Rasul, mereka semakin menemukan taman bunga surgawi dalam diri beliau? Orang yang hanya memandang dengan mata kepala, tahu apa tentang keindahan sang Rasul? Bukankah setiap hari Abu Jahal juga menyaksikannya, tapi tak menemukan kebun bunga surgawi? Kenapa? Hanya mengandalkan mata kepala belaka. Pandanglah segala sesuatu dengan mata batin. Kita akan menemukan dua kehadiran sekaligus pada segala sesuatu, yaitu kehadiran Allah dan kehadiran Rasulnya. Pandang apa saja dan gunakan mata batin. Di situ ada kehadiran Allah, di situ ada kehadiran Rasul. Ada kehadiran Allah karena asal usul segala sesuatu adalah Allah, tidak mungkin tidak disertai oleh Allah. Ada kehadiran Kanjeng Rasul karena segala sesuatu dicipta lewat pintu beliau, sehingga seluruh alam raya ini berhutang budi kepada beliau, berhutang jasa kepada beliau. Jadi ini pentingnya kita memiliki dimensi batin dan kita asah di telaga istighfar, kita bersihkan di samudra pertobatan. Dan itulah saat-saat yang paling menggembirakan. Saya teringat ya, salah satu puisi Maulana Rumi yang tidak ada di sini di Rubaiyat ya. Beliau itu mengatakan begini: tabuhlah genderang dan arahkan langkahmu menuju kota penghibur. Karena hari ini seorang anak muda sedang memasuki pintu pertaubatan dan keinsafan. Jadi ya, ketika orang sudah terbukakan mata batinnya dan dia bergetar menyaksikan segala sesuatu karena Allah hadir di segala sesuatu, karena Kanjeng Rasul hadir di segala sesuatu, itu saat-saat yang menggembirakan. Dan untuk orang yang mengalami kegembiraan seperti itu, Maulana Rumi mengatakan, tabuhlah genderang dan arahkan langkahmu menuju kota penghibur. Jadi seperti ada genderang drum band ditabuh bertalu-talu demi merayakan kegembiraan. Jadi kalau suatu saat kita mengalami kasyaf, kita mengalami ketergetaran, memandang segala sesuatu dan menemukan Allah dan Rasulnya di situ, itulah hari raya, paling hari raya dalam kehidupan ini. Kegembiraan di atas kegembiraan. Maka karena itu ya, wahai malam, manakalau kau pandang kami, kau tak akan sanggup tanpa cahaya rembulan. Malam tidak tahu seorang pecinta itu kecuali dengan sarana cahaya rembulan. Cahaya rembulan itu merupakan idiom yang konotasinya itu adalah cahaya rohani. Cahaya rembulan itu adalah cahaya pantulan matahari. Cahaya rembulan itu berarti pantulan cahaya rohani dari sang raja rohani. Nabi itu adalah raja rohani.
dan seluruh nabi serta wali, para sufi, orang beriman siapapun yang lain itu mendapatkan pantulan dari sang raja rohani. Wal qamari idza talaha, dan rembulan apabila telah mengiringi matahari. Artinya apa? Cahaya rembulan itu bermakmum kepada cahaya matahari, sebagaimana cahaya para nabi, para rasul, para sufi, para wali itu bermakmum kepada cahaya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan bantuan orang yang batinnya tajam, yang sudah bercahaya, kita bisa mengetahui dekat kepada orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Tanpa bantuan mereka kita tidak bisa. Mana yang wali, mana yang bukan, gak bisa. Gak bisa. Disangka orang yang mutar-mutar masjidnya, mutar-mutar tasbihnya wali semua. Padahal boleh jadi orang-orang memutar tasbihnya itu untuk berbagai banyak keperluan yang lain. Belum tentu dalam rangka ekspresi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka posisi rembulan ini adalah posisi wasilah. Penting ini. Penting. Bagaimana mungkin kita bisa menggapai keindahan sang nabi kalau kepada para wali saja kita tidak bisa? Bagaimana kita bisa menggapai cahaya megah sang wali kalau kepada orang-orang beriman, kepada teman-teman yang saleh kita tidak bisa menikmati cahaya rohani mereka? Gak bisa. Gak bisa. Jadi karena itu kalau langsung kepada nabi itu bisa terlampau jauh untuk betul-betul bisa kita nikmati. Lewatilah pembacaan maulid, lewatilah majelis-majelis sholawat, lewatilah perjumpaan dengan orang-orang yang sudah jatuh cinta kepada dia. Itu bisa menjadi sarana yang ampuh untuk menghubungkan kita dengan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ya, itu bait ke-11. Ini pembahasan agak singkat ya, sebab kalau berlama-lama ini kapan rambungnya. Ini padahal bait rubaiyat ini 2000 bait lebih. Ini siapa tahu dalam waktu yang agak dekat minimal buku ini yang terdiri dari 50 bait ini rampung minimal. Nanti kalau sudah rampung pindah kepada buku berikutnya, yaitu dari engkau, wahai engkau, di mana rembulan tak sanggup menembus debumu. Di sana ada yang mengarungi malam. Wahai engkau, di mana rembulan tak sanggup menembus debumu. Di sana ada hadiah-hadiah dari rembulanmu untuk mereka yang mengarungi malam, untuk mereka yang mengarungi malam. Sungguh, meski ujung awan itu berwajah merah, ia akan takluk di depan wajahmu yang pucat, akan takluk di depan wajahmu. Wahai engkau, di mana rembulan tak sanggup menembus debumu. Ya. Rembulan di langit itu tidak sanggup menembus sebutir debu di kaki sang nabi. Jadi sebutir debu yang pernah menempel di kaki sang nabi jauh lebih berkilauan dibandingkan bulan di langit sana, dibandingkan dengan purnama raya di langit sana, lebih berkilau. Rembulan itu padahal sudah menjadi pujaan bagi para penyair, bagi orang-orang yang sedang jatuh cinta. Rembulan sudah mempertemukan antara pecinta dengan kekasihnya melalui cahaya yang sama. Tapi rembulan itu sekali-kali tidak bisa menembus sebutir debu yang menempel di kaki sang nabi. Tidak bisa. Makanya gini ya, orang yang kelas kewaliannya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani gitu ya, beliau itu pernah menyatakan begini, semua kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepadaku belum ada apa-apanya dibandingkan dengan sebutir debu yang menempel di kaki Abu Bakar Siddiq ketika menemani Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal kelasnya Syekh Abdul Qadir itu karomahnya mutawatir itu, disaksikan oleh ribuan orang dan tak mungkin bisa dibelokkan, didustakan, gak mungkin. Saksinya ribuan orang gitu. Jadi kalau hadis itu mutawatir.
Orang yang sekelas beliau masih mengatakan seperti itu. Seluruh kemuliaan pada diriku belum ada apa-apanya dibandingkan sebutir debu yang menempel di kaki Abu Bakar Siddiq ketika menemani Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu belum debu yang menempel di kaki sang Nabi. Karena itu satu butir debu di kaki sang Nabi itu jauh lebih mulia, lebih unggul dibandingkan kekuasaan manapun di dunia ini. Tapi itu hanya bagi orang-orang yang penglihatan batinnya nyalang, yang penglihatan hatinya tajam, sanggup menyaksikan kemegahan sebutir debu seperti itu. Nah, orang seperti Maulana Rumi yang sudah merasakan tentang keagungan sebutir debu di kaki sang Nabi itu, beliau menyatakan, wahai engkau, di mana rembulan tak sanggup menembus debumu. Tak sanggup itu. Apa yang kita bayangkan tentang kebaikan-kebaikan kita di hadapan sebutir debu itu nggak ada apa-apanya. Sekali Nabi membaca basmalah itu jauh lebih berat timbangannya ketimbang seluruh amal hidup kita sepanjang usia kita. Apa yang bisa kita banggakan? Gak ada. Gak ada. Karena itu kita harus apa? Harus lebih menekankan diri kepada dimensi kualitas. Kalau lahiriahnya kita sudah hafal luar kepala, sholat itu gerakannya juga begitu. Tapi dimensi batiniahnya seperti apa kira-kira? Adakah kemesraan dengan Allah ketika itu? Atau hati kita tercabik kemana-mana? Jadi itu pentingnya kita menekankan kemajuan, menekankan suluk rohani itu ke dalam. Ditekankan. Kalau sudah ada kemesraan dengan Allah, pertanda di situ sudah muncul benih dan pohon-pohon cinta dalam hati kita. Nah, di sana ada hadiah-hadiah dari rembulanmu untuk mereka yang mengarungi malam. Siapa mereka yang mengarungi malam ini? Siapa orang yang sulit tidur? Siapa orang yang senantiasa begadang? Mereka tak lain adalah para pecinta. Sebab apa? Malam semakin larut dan cinta itu makin kambuh. Itu ciri-ciri seorang pecinta. Jadi kalau ada orang ngaku cinta kepada seseorang, kepada apapun, kepada segala yang lain, bahkan kepada Allah Ta'ala, tapi kok tidurnya di sore hari, itulah pembohong yang sesungguhnya. Pecinta kok tidurnya sore hari, betapa memalukan. Cinta itu panas, kerinduan itu panas, karena itu menjadikan seseorang menjadi tidak bisa untuk tidur, tidak bisa digertak bahkan oleh kantuk sekalipun, tidak. Seorang pecinta semakin larut malam semakin berdendang, melampiaskan, mengekspresikan cintanya itu kepada kekasih lewat apa saja. Mungkin lewat kelamnya malam, mungkin lewat angin yang berhembus, mungkin juga lewat cahaya rembulan, lewat bintang-bintang yang berkedip-kedip di malam hari, lewat apa saja. Seluruh yang ada bisa menjadi sarana untuk mempertemukan seorang pecinta dengan kekasihnya itu. Jadi di sana ada hadiah-hadiah. Apa hadiah-hadiah itu? Pemahaman hadiah itu apa? Hadiah itu kan penghargaan ya. Jadi orang yang melek malam semata-mata terganggu oleh cintanya akan mendapatkan hadiah dari rembulan. Apa itu? Kabar-kabar kebahagiaan bahwa sebentar lagi perjumpaan dengan kekasih itu akan menjadi kenyataan. Kabar-kabar kegembiraan. Dan kabar-kabar kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan formalitas. Kalau formalitas itu begini, dapat WA, kita mau dapat sesuatu, formal itu kan ya. Atau ada kabar dari orang lain, formal. Ini tidak. Kabar tentang kegembiraan itu bisa melalui kasyaf. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar tanpa huruf, tanpa suara bahwa sebentar lagi di hari-hari yang dekat ini akan datang kegembiraan. Walaupun belum tahu apa kegembiraan itu, tapi keyakinan tentang kegembiraan itu tidak pernah goyah sedikit pun. Nah, itu berarti apa? Hatinya disingkapkan oleh Allah Ta'ala untuk menerima kabar kegembiraan itu. Dan kabar kegembiraan dalam dunia rohani itu seringkali terjadi. Jadi ada ribuan macam kegembiraan rohani ya. Kalau di taman ada banyak macam bunga, di dalam taman rohani berlipat-lipat lebih banyak aneka ragam taman bunga rohani, berlipat-lipat. Ada kegembiraan.
Kita bisa dengan mudah menyaksikan seorang wali Allah tersenyum tanpa adanya sebab lahiriah di luar dirinya. Orang kan kalau tersenyum kan mungkin menonton macam-macam ya, kemudian merasa geli, tersenyum atau tertawa. Orang yang akrab dengan Allah bisa tanpa sebab yang konkret di luar dirinya itu bisa tersenyum. Kenapa? Orang seperti itu bisa langsung menyaksikan adanya kabar gembira yang baru datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tersenyum. Tersenyum. Karena itu kalau Syekh Bahlul Al-Kufi menatap langit begini, pasti tersenyum. Pasti senyum. Apa rahasianya? Orang bertanya, apa rahasianya Syekh Bahlul? Jenengan menatap langit kok tersenyum? Loh, belum tahu katanya. Belum tahu apa? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah, dan di langit itu ada rezekimu dan segala sesuatu yang dijanjikan kepadamu. Jadi firman Allah Ta'ala itu bukan omong kosong bagi seorang wali. Itu merupakan sebuah kepastian, realitas rohani yang konkret secara spiritual. Konkret. Di sini kita belajar apa? Belajar takjub kepada Kanjeng Nabi, belajar takjub kepada para wali. Ketakjuban kita adalah awal mula semangat kita untuk mendekat kepada mereka, dan mendekat kepada mereka hakikatnya adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah wakil-wakil dari kehadiran Allah Ta'ala di dunia ini. Siapa dekat Kanjeng Nabi berarti dekat dengan Allah. Siapa dekat dengan seorang wali berarti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di sana ada hadiah-hadiah dari rembulanmu untuk mereka yang mengarungi malam. Gitu ya. Kalau ada cinta yang masih samar-samar dalam batin kita, coba kita arungi malam. Boleh jadi semakin malam semakin larut itu cinta makin tumbuh, cinta makin kambuh. Dan imajinasi itu merupakan sarana yang sangat penting. Imajinasi itu, berimajinasilah bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya cinta bersama dengan kekasih. Berimajinasilah bagaimana seandainya kita runduk takzim di hadapan Rasulullah. Berimajinasilah bagaimana seandainya kita khidmat kepada Syekh Abdul Qadir, kepada para wali. Berimajinasilah bahwa itu semua merupakan kenikmatan rohani tak terkira-kira. Imajinasi adalah sarana yang sangat penting untuk menyampaikan kita kepada dunia rasa rohani itu. Jadi ada hadiah-hadiah. Kalaupun sekarang kita masih membayangkan bahwa kita mengarungi malam dengan zikir, dengan renungan, itu masih kita bayangkan kering. Jangan percaya kepada bayangan-bayangan yang kita cipta. Percayalah kepada orang yang mengalami. Maulana Rumi ini mengalami. Ini bukan puisi omong kosong. Bukan puisinya para penyair yang hanya berhias diri dengan kata-kata. Bukan. Ini puisi lahir dari kenyataan. Ini sudah mengalami. Kalau tak mengalami, bagaimana mungkin sudah menembus abad demi abad? Ini sudah berabad-abad kitab ini ditulis dan tetap dinikmati oleh kaum spiritualis di mana-mana, menunjukkan bahwa ini pengalaman. Ini pengalaman. Jadi kalau kita masih membayangkan bahwa melek malam itu akan tetap kering suasananya, akan tetap gersang suasana hatimu misalnya, jangan percaya. Percayalah kepada orang yang sudah menorehkan pengalaman cinta, di mana mengarungi malam adalah kenikmatan itu sendiri. Makanya taruhannya ini beginilah tadi. Sungguh meski ujung awan itu berwajah merah, ya akan takluk di depan wajahmu yang pucat. Kita mengarungi malam, kita menggemuruhkan cinta dan kerinduan kepada kampung asal usul kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kita mengarungi malam begadang demi meruncingkan cinta kepada kekasih, di pagi hari kelihatan wajah kita pucat, para tetangga menyapa, sedang gak enak badan ya, sedang sakit ya, sedang masuk angin ya, katakan tidak, aku sehat walafiat. Walaupun wajah itu pucat karena mengarungi malam, wajah yang pucat itu bisa membuat rembulan dan matahari malu,
bisa menjadikan ujung awan yang merah itu gemetar karena merasa malu. Jadi wajah yang pucat karena cinta sungguh jauh lebih bercahaya, lebih berbinar-binar dibandingkan sinar apapun. Cuma yang bisa menyaksikan itu adalah orang-orang yang sudah memiliki penglihatan yang tajam, orang-orang yang sudah ma'rifat, orang-orang yang sudah tahu apa artinya cinta dan rindu kepada Allah Ta'ala, baru bisa menyaksikan pucatnya wajah seorang sufi adalah pucat yang istimewa, pucat yang bisa menjadikan rembulan dan matahari gemetaran karena cahaya cinta itu. Nah, jadi kita proses ya, sembah sujud kita proses ke sana, kita proses kepada wilayah cinta, wilayah rohani yang paling sublim, di mana kita akan merdeka dari segala pamrih, baik pamrih dunia maupun pamrih akhirat. Bebas kita. Hanya cinta yang bisa menjadikan orang merdeka dari pamrih dunia dan pamrih akhirat. Para sufi sudah mengalami hal yang seperti itu. Muncul kemudian ungkapan seperti ungkapan Syekh Husain bin Mansur Al-Halad, untuk menjadi waliullah hanya dengan 2 langkah. Langkah yang pertama, bebaskan dirimu dari tertarik kepada dunia ini dan isinya. Dan langkah yang kedua adalah bebaskan dirimu dari pukauan nikmat akhirat nanti. Kau akan sampai kepada Allah, sebab seluruh kenikmatan selain hadiratnya di saat itu pudar adanya. Ya, betapa nikmatnya cinta. Oke, ini isanya kurang berapa lama? Sepertinya itu nggak cocok ya. Kurang berapa lama? Sudah cukup kira-kira? Kurang? Ya? Hah? Oke, sip. Monggo pertanyaan. Bagus, dipersilakan. Ya, kami persilakan kepada jemaah yang ingin bertanya. Oke, pakai mic ya, biar masuk di live streaming suaranya. Ya, mari. Asyhadu qatan may yu'iru janahu la anni ila man qad hawitu atiru. Asyhadu qatan berkumpulan burung, hal may yu'iru janahu, siapa yang hendak minjamkan sayapnya kepadaku, la anni ila man qad hawitu atiru, agar aku bisa terbang kepada dia yang aku sayang. Satu, masalahnya bagaimana aku bisa sampai kepada pemilik cinta itu. Terima kasih. Oke ya, sebuah syair ya yang cukup bagus dengan wazan fa'ulun mafa'ilun ya, kayaknya Bahar Tawil itu. Oke, yang berikutnya ada lagi nggak? Kepada jemaah kami persilakan untuk bertanya. Oke, sudah dulu ya. Apa ada? Ya, yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya cukup singkat karena yang dijelaskan yang diutarakan oleh yaitu berbentuk terjemahan. Ada bahasa yang saya sendiri belum paham tentang foto yang dimaksud engkau dari tadi. Ya. Yang Oke. pertama, yang kedua Ya. Yang kedua untuk kira-kira buku itu di mana ya? Gimana? Ya untuk di toko mana gitu? Oh gitu. Ya, oke, sip. Ya. Ya. Terima kasih. Oke, yang pertama tentang sebuah syair ya, yang sudah saya kenal sejak di sanawiyah dulu ya. Itu jelas merupakan syair cinta, syair cinta yang secara akal rasional orang kebanyakan itu tidak mungkin terjadi. Sebab apa? Itu mengandaikan bahwa ada seekor burung yang meminjamkan sayapnya kepada si pecinta agar sayap itu bisa dipakai terbang menuju kekasih. Jadi orang yang waras mungkin mengatakan, gila kau. Terus balas saja, seorang pecinta memang harus gila. Kalau belum sampai kepada kegilaan cinta, itu namanya masih belum cinta. Oke. Bagaimana bisa sampai kepada kekasih ya? Nah,
Di dalam konteks tasawuf, sampai kepada Allah itu sampai kepada merasakan Allah. Usuluka ilaihi, usuluka ilal ilmi bihi. Itu kata kitab Hikam. Sampaimu kepada Allah adalah sampaimu kepada ilmu rasa tentang Allah. Jadi sampai di sini tidak ada hubungannya dengan melipat jarak geografis seperti dari Sewon ke Win, bukan. Jadi sampai itu adalah sampainya ilmu rasa. Kalau sekarang kita merasakan bahwa Allah itu begitu dekat dengan diri kita, kita merasakan itu. Misalnya merasakan itu. Bahkan kita merasakan Allah lebih dekat kepada kita dibandingkan dekatnya apapun dari diri kita kepada diri kita sendiri. Itu namanya wusul. Wusul. Karena itu orang wusul kepada Allah itu orang yang senantiasa merasakan hadiratnya, tidak terpisahkan dari hadiratnya, dan itu terus menerus. Itu wusul. Jadi kalau tadi itu sayap, ya, idiom sayap itu tidak dimaknai harfiah, itu bisa sebagai simbol. Sayap itu apa? Bisa barokah, barokah, bisa syafaat Nabi, bisa barokahnya wali, bisa keterangan-keterangan yang bisa mengantarkan kita kepada wilayah pengalaman rohani, misalnya, sehingga kita merasakan dekat dengan para kekasih Allah, dengan para wali, walaupun sudah berjarak berabad-abad, misalnya, bisa seperti itu juga. Jadi karena itu sayap burung itu sesungguhnya idiom simbolik yang pemahamannya bisa lebih luas. Apapun sarana yang bisa menjadikan diri kita dekat dengan Allah, sarana itu hakikatnya adalah sayap. Sayap. Jadi ini sayup-sayup terdengar adzan, karena itu saya lanjutkan yang kedua. Terus, engkau di sini siapa? Kan dalam puisi itu ada banyak kata-kata aku dan engkau. Nah, di dalam sastra itu disebut aku lirik atau engkau lirik. Nah, terus aku lirik atau engkau lirik itu siapa? Lihat keterangannya, ya. Kalau misalnya tadi yang saya bacakan di bait yang ke-12 itu misalnya. Di bait yang ke-12 yang saya bacakan tadi, wahai engkau di mana rembulan tak sanggup menembus debumu. Nah, itu tentu saja yang paling kredibel dari engkau di sini adalah Nabi kita. Jadi sebutir debu di kaki Nabi itu jauh lebih terang benderang secara spiritual dibandingkan rembulan. Misalnya, ya, coba debu itu menempel di diri kita, itu bisa sangat terasa pengaruhnya. Terutama kalau kita memiliki istiqdat atau kesiapan untuk mendapatkan guyuran berkah sang Nabi itu. Jadi engkau di sini tertuju kepada konteks pembahasan. Di sini bisa tertuju kepada Nabi, di sini bisa tertuju kepada para wali. Sebab cahaya mereka itu melampaui cahaya yang konkret seperti rembulan, matahari. Itu melampaui cahaya rohani itu. Maka buktinya di dalam diri Nabi adalah di bawah terik matahari Nabi tidak punya bayang-bayang. Itu berarti matahari tidak lebih terang ketimbang Nabi. Kalau memang mataharinya lebih terang, pasti terbentuk bayang-bayangan. Itu enggak ada. Wala yaradhillahu fisyamsi dzu fatani. Orang yang melakukan investigasi tidak pernah menemukan bayang-bayang Nabi di bawah terik matahari. Enggak ada. Itu kan berarti yang punya bayang-bayang matahari di sebelah sananya kan itu. Karena Nabi lebih terang dibandingkan matahari. Bahkan dalam wacana tasawuf, matahari itu hanyalah merupakan percikan kecil dari cahaya sang Nabi. Oke. Nah, kalau buku ini dapat di mana? Ini bisa di Gramedia ada, di kantor Diva, Nabi Diva ada. Terus pesan saya juga bisa, terserah mana yang lebih gampang. Dan buku tipis ini nggak mahal-mahal tuh. Yang lebih mahal adalah nilai rohaninya. Oke, saya kira begitu saja karena sudah terdengar azan, jadi secara otomatis kajian rubaiyat ini dihentikan oleh azan. Sebagaimana kalau kita kajian puasa sore, otomatis dihentikan oleh azan maghrib. Oke, saya kira ini moga-moga manfaat dan berkah untuk kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.